warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu, dan selalu diberikan kemudahan dalam mempelajari materi-materi yang telah disampaikan. Rekan-rekan sebelumnya, kami telah memberikan beberapa materi dalam minggu ketiga dan minggu keempat, dan untuk minggu keempat ini kita akan sedikit berbicara tentang research questions, yang kedua hipotesis, dan yang kemudian dari research question dan hipotesis ini kita mencoba untuk mengidentifikasi variabel penelitian. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bahwa sebuah riset ini akan memiliki peran yang sangat penting, ya, jika diawali dengan pengembangan pertanyaan penelitian yang bagus atau yang baik, sehingga dari pertanyaan penelitian ini kemudian akan diarahkan kepada keseluruhan perencanaan riset dan juga metode yang akan digunakan. Dalam pertanyaan riset ini kita kemudian akan mencoba mendiskusikan bagaimana pertanyaan ini kemudian ditransformasi menjadi bentuk hipotesis atau dugaan awal atau jawaban awal atau praduga kita terhadap pertanyaan riset yang telah kita kembangkan sebelumnya. Dari hipotesis ini kemudian kita mencoba untuk mengidentifikasi apa yang disebut dengan variabel. Rekan-rekan yang saya hormati, secara sederhana variabel merupakan kondisi yang kita ciptakan atau kondisi yang kita modifikasi atau sebuah kondisi yang kita manipulasi. Ya, variabel juga bisa dikatakan sebuah kondisi yang kita teliti atau objek yang kita teliti yang secara secara sengaja kita kembangkan atau kita modifikasi atau kita manipulasi, dan kemudian ini memiliki potensi untuk berubah atau berkembang atau bertransformasi, ya. Sehingga dari variabel ini kita akan melihat dampaknya terhadap kondisi atau perilaku tertentu. Jadi sekali lagi variabel ini merupakan kondisi yang kita ciptakan, kita modifikasi atau kita manipulasi. Atau sekali lagi secara sederhana adalah kondisi yang kita teliti yang dengan proses modifikasi dan manipulasi tersebut berpotensi untuk berubah. Dalam memahami variabel kita juga harus melihat bahwa ada dua jenis variabel. Yang pertama variabel bebas atau independent variable, ya, yaitu variabel yang kita manipulasi atau kita modifikasi untuk mempengaruhi kondisi tertentu, untuk mempengaruhi variabel ya, terikat. Ya, variabel terikat ini merupakan variabel yang sangat bergantung dari aktivitas variabel bebas sebelumnya. Ya, karena variabel terikat ini merupakan dampak, ya, atau hasil dari pengaruh dari variabel bebas yang sebelumnya kita telah modifikasi. Dua jenis variabel ini jika rekan-rekan lihat saya gambarkan dengan kesimpulan dalam tabel. Pertama, variabel bebas ini ya segala sesuatu kondisi yang menyebabkan atau mempengaruhi atau mengembangkan, ya. Nah, variabel bebas ini kemudian akan berdampak pada variabel terikat, ya. Jadi variabel terikat ini merupakan hasil dari aktivitas si penyebab tadi. Atau variabel terikat ini merupakan dampak dari modifikasi atau hasil kita sebut dengan manipulasi dari variabel bebas sebelumnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa melihat dua jenis variabel ini yang saya simpulkan dalam tabel sebelumnya. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita perhatikan contoh variabel dalam pertanyaan riset dan hipotesisnya. Dalam pertanyaan riset ini, kita ingin mengetahui apakah pemanfaatan video conference dalam lingkungan belajar blended learning ini mempengaruhi tingkat kehadiran siswa di kelas pembelajaran. Nah, hipotesisnya ternyata tingkat kehadiran siswa, ya, cenderung lebih tinggi jika guru menggunakan
video conference ya, sehingga dengan kata lain, tingkat kehadiran siswa cenderung lebih tinggi, ketika guru menggunakan, metode, video conference. Nah, coba, rekan-rekan mahasiswa, perhatikan dan evaluasi, kira-kira apa variabel terikatnya dan apa variabel, bebasnya atau, maaf terbalik, apakah variabel, bebasnya dan apa variabel terikatnya. Nah, baik. Setelah Anda evaluasi, lihat, Anda pasti menemukan bahwa, di dalam, slide itu ada dua teks ya, 2 teks berwarna. Pertama, teks warna, merah itu untuk menandakan variabel bebasnya. Ya, Anda benar bahwa, variabel bebasnya merupakan pemanfaatan video conference dalam lingkungan belajar blended learning. Dan, Anda lihat, variabel terikat yang, teks berwarna biru ini adalah tingkat kehadiran siswa. Ya, jadi, Anda telah mampu membedakan antara variabel, bebas dengan variabel terikat. Baik rekan mahasiswa, kita coba untuk, contoh, kedua. Pertanyaan penelitiannya, apakah pemberian insentif pembelajaran blended learning kepada guru mempengaruhi motivasi guru dalam mengaplikasikan, metode pembelajaran blended? Nah, hipotesisnya ternyata guru yang, menerima insentif pembelajaran dari sekolah cenderung lebih giat untuk melaksanakan pembelajaran blended learning. Nah, coba, rekan-rekan mahasiswa, perhatikan sekali lagi contoh variabel 2 ini dan tentukan, apakah variabel bebasnya dan apakah variabel terikatnya. Ya, Anda benar sekali lagi, bahwa variabel bebasnya merupakan pemberian insentif pembelajaran blended learning kepada guru dan variabel terikatnya adalah guru lebih giat untuk melaksanakan pembelajaran learning yang tentunya ini adalah, variabel motivasi, ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, beberapa variabel bebas, dapat kita temui, apakah, penelitian kualitatif maupun penelitian, kuantitatif. Dalam tabel biru kita bisa melihat bahwa, variabel kualitatif ini untuk variabel bebasnya ini bisa mencakup, metode pembelajaran. Contohnya, ceramah apakah melalui, diskusi. Variabel kualitatif lainnya kita bisa menilai, tingkat rasa takut ya, ini tinggi, sedang, atau rendah, tipe pembelajaran, berkelompok ya, ini bisa pair work, small group work, atau big, group work ya. Atau pembelajaran, penelitian kuantitatif ya, rekan-rekan bisa melihat variabel bebas dalam, penelitian kuantitatif ya, ini bisa berupa nilai IELTS ya 5,5, 6,5 dan seterusnya, atau nilai tes membaca misalkan 6, 7, 8 untuk skala 10. Teman-teman juga bisa menggunakan variabel, kuantitatif ya, seperti tingkat kehadiran siswa, seperti itu. Baik, saya simpulkan bahwa kita telah mempelajari 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas, ya, variabel bebas ini adalah variabel yang kita manipulasi, ya, untuk mempengaruhi variabel, terikat. Yang kedua adalah variabel terikat yang merupakan, hasil atau dampak dari, aktivitas variabel, bebas. Saya tidak lupa untuk, memberikan, referensi dari, pembelajaran pada video kita kali ini, yaitu, teman-teman bisa lihat dalam, slide yang, saya tampilkan. Demikianlah penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.